Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam pembahasan kitab shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketujuh, babu sifatis sholat, bab tentang sifat-sifat sholat, hadis yang ke 217. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya atau bahunya, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya atau bahunya. Idza tatahas shalah, apabila beliau memulai sholat. Wa idza kabbara liruku', dan apabila beliau bertakbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi hadisi Abi Humaid, dan dari hadis Abu Humaid inda Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yarfa'u yadaihi, beliau maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, hingga sejajar dengan pundaknya. Jadi hingga kedua tangan tersebut sejajar dengan pundaknya. Summa yukabbir, kemudian beliau bertakbir. Wali Muslim, dan menurut riwayat Muslim, an Malik bin Huwairis, dari Malik ibnu Huwairis, nahwu hadisi Ibni Umar, ada hadis yang serupa dengan Ibnu Umar, lakin qala, akan tetapi ada tambahan perkataan, hatta yuhadhiya bihima, hingga sejajar kedua tangannya, furu'a udunaihi, ujung-ujung tangannya itu, ujung-ujung jarinya dengan telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa dipahami? Bisa ya, soalnya tidak ada suaranya dari tadi. Oke, kita sampai ke syarahnya. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil mengenai disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada 3 keadaan. Jadi dalam sholat itu tangan diangkat karena 3 keadaan. Yang pertama yaitu takbiratul ihram. Yang kedua yaitu ruku. Yang ketiga yaitu i'tidal. Kalau hadis yang kemarin bagaimana penjelasannya? Mengangkat tangan hanya pada waktu takbiratul ihram. Tapi sekarang diterangkan bahwa ada hadis yang menerangkan bahwa mengangkat tangan pada 3 kondisi: takbiratul ihram, ruku' dan i'tidal. Juga ada hadis yang menunjukkan perintah mengangkat tangan sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dan Abu Hurairah, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Kita biasanya kalau bangkit dari tasyahud itu angkat tangan apa enggak? Enggak kan, langsung dada tangan sedekap kan. Nah, ini ketika bangkit dari tasyahud ada hadis yang menunjukkan bahwa tangannya diangkat kembali. Jadi kalau dari tasyahud berdiri Allahu Akbar, itu juga enggak salah karena ada dalilnya. Yang kedua, mengangkat tangan di sini untuk mengagungkan Allah dan memperindah sholat kita. Jadi setiap gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat itu pasti ada makna dan tujuannya. Termasuk salah satunya mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan fungsi utamanya adalah berserah diri kepada Allah dengan menunjukkan keagungan Allah dan mengecilkan diri kita. Kemudian gerakan sholat itu juga
harus diperhatikan keindahannya. Makanya kenapa mulai dari gerakan berdiri sampai duduk sampai sujudnya itu ada tata cara gerakannya yang sudah kita bahas di kajian yang sebelumnya. Salah satu tujuannya adalah untuk memperindah gerakan sholat. Yang ketiga, cara mengangkat tangan adalah pertama, mengangkat hingga sejajar pundak. Allahu Akbar. Ini yang pertama ya. Allahu Akbar. Ini kalau menurut hadis ini, dua hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan hingga sejajar ujung atas telinga. Allah. Sejajar kan dengan ujung atas telinga. Allahu Akbar. Jadi ada dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham ya? Nah, biasanya yang sering kita pakai yang mana? Yang kedua, yang sejajar dengan telinga. Ini adalah dua bentuk variasi sebagaimana kaidah ibadah yang pernah dijelaskan sebelumnya. Ibadah yang memiliki beberapa variasi, yang afdol adalah dilakukan semuanya pada waktu yang berbeda. Jadi afdolnya nggak apa-apa sekali-kali Allahu Akbar, besok Allahu Akbar. Yang penting jangan di dalam satu sholat yang sama. Jangan takbiratul ihramnya Allahu Akbar, begitu buku Allahu Akbar gitu. Jadi dalam satu sholat itu gerakannya sama. Nah, sholat berikutnya ganti gerakan takbir nggak apa-apa. Afdol bervariasi dalam gerakan maupun bacaan sholat. Yang keempat, mengangkat tangan ini berlaku juga pada wanita muslimah. Jadi nggak hanya pria tapi wanita juga berlaku mengangkat tangan. Kaidahnya adalah yang berlaku bagi laki-laki diterapkan pula pada perempuan selama tidak ada dalil pengecualian. Jadi apa rukun dan syarat yang berlaku pada laki-laki itu juga berlaku pada perempuan selama belum ada dalil pengecualiannya. Misalkan contoh, menutup aurat laki-laki berlaku pada perempuan, tetapi kan ada dalil pengecualian. Apa pengecualiannya? Aurat yang ditutup lebih banyak. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Yang kelima, jika ada kendala mengangkat tangan, mungkin nggak ada kendala mengangkat tangan? Iya. Mungkin kenapa? Nggak punya tangan. Nggak punya tangan, atau tangannya sedang sakit, entah tangannya kena asam urat atau lagi stroke, kan kerepotan untuk mengangkat tangan. Maka mengangkatnya sesuai kemampuan, diangkat sesuai kemampuan tangannya. Ya, ini sepele, tapi diperhatikan karena bisa jadi ilmu ini bermanfaat buat kalian kelak. Mungkin ada tetangga, ada orang tua, ada teman, atau mungkin ketika kita sudah sepuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Tapi bisa jadi ketika kita tua mungkin diuji dengan sakit. Nah, kita tahu bagaimana sikap yang harus diambil ketika tangan tidak mampu diangkat. Maka angkatlah sesuai kemampuan. Jika ada uzur sehingga tidak bisa mengangkat dua tangan, boleh satu saja. Misal tangan sedang patah, kemudian sedang dalam perawatan, kan nggak boleh digerakkan kan? Itu ada uzur kan, maka boleh mengangkat satu tangan saja. Yang keenam, menurut jumhur ulama dari kalangan Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa ketika turun sujud dan bangkit dari sujud tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Jadi dari i'tidal turun sujud ini tidak ada syariat untuk mengangkat tangan. Begitu juga sebaliknya, dari sujud bangkit berdiri juga tidak ada syariat untuk mengangkat tangan. Ada pertanyaan sampai sini? Soal masalah hadis ini? Tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena butuh iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.